Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari petualangan Kim Jae-hyuk menjadi yang terkuat. Dan ini bagian keempat dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Keesokan harinya, di sekolah SMA Yeongmin, terlihat Jae-hyuk sedang memasuki kelas dengan banyak pikiran yang berkecamuk. Dirinya sangat kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan, agar nilai Min Chae ada peningkatan dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Saat ia melihat ke tempat duduknya, ia dikejutkan dengan seseorang yang duduk di bangkunya. Perawakannya gemuk, duduk santai sembari memandangi HP-nya. Tatkala Jae-hyuk mencoba menegurnya karena itu tempat duduknya, orang itu berdiri sembari memuji Jae-hyuk. "Hei kawan, hari yang indah bukan? Kau benar-benar hebat." Lalu Jae-hyuk dibuat sangat terkejut saat orang itu mengatakan bahwa jika dirinya mengalahkan Jae-hyuk, ia mengartikan bahwa itu juga termasuk mengalahkan sang bom. Jae-hyuk menanyakan alasannya kenapa mau menghabisi dirinya padahal ia tak alasan untuk bertarung dengannya. Setelah Jae-hyuk mengatakan itu, tak diduga pria gemut itu tiba-tiba menampar Jae-hyuk sampai terpelanting. Dengan menyeringai dan tatapan tajam mengintimidasi ia berkata, "Sekarang kau punya alasan untuk bertarung bukan? Dasar pecundang." Kemudian orang itu pun mengangkat tubuh Jae-hyuk dengan entengnya bagaikan mengangkat tumpukan kapuk. Lalu Jae-hyuk pun dihempaskan sampai membentur beberapa bangku di depannya. Terlihat, Jae-hyuk ketakutan, tubuhnya gemetaran sehingga rasa sakit yang ia terima dari benturan sebelumnya tidak lagi ia rasakan. "Bagaimana kawan, apa kau sudah mau bertarung sekarang?" ujar si pria gemuk itu. Dengan tatapan intimidasi, pria gemuk itu berkata, "Hahaha, apa kau takut? Aku mengerti perasaanmu, akan heran jika kau tidak takut karena aku mengalahkanmu. Aku jadi mengalahkan dua orang sekaligus." Lalu orang itu pun pergi dari sana setelah mengatakan itu. Setelah kejadian itu, Jae-hyuk menjadi target pembulian dari pria gemuk itu di setiap harinya. Hari yang suram datang kembali. Kedamaian dan ketenangan lenyap begitu saja setelah kehadiran pria gemuk itu. Dimanapun tempatnya, di kelas, di jalan, maupun di lorong, pria gemuk itu selalu mengganggunya. Jae-hyuk pun kembali meratapi nasibnya dengan berlinang air mata. Entah apa yang salah di kehidupan ini, apa ini takdir yang harus aku lewati? Tapi kenapa? Kerja keras yang kujalani selama ini tidak mengubah apapun, pada akhirnya situasi yang sama terulang kembali. Singkat cerita, di malam harinya di kamar Min Chae, terlihat, Jae-hyuk masih saja murung, merenungi kejadian-kejadian yang ia lalui beberapa hari ini. "Aku hampir tidak bisa melawan, aku pikir aku bisa terlepas dari berandalan pembuli itu, entah dari mana datangnya, orang yang lebih buruk muncul. Jika aku menantangnya, apa aku bisa menang? Dia berada di level yang jauh berbeda dari sang bom. Aku bahkan tidak bisa membayangkan menang darinya, dia bagaikan tembok yang menjulang tinggi di hadapanku, menghalangi jalan kedamaian yang baru aku bangun." Lalu Jae-hyuk menanyakan pada Min Chae, apakah dirinya bisa mengalahkan pria gemuk itu. Lalu Min Chae menjawab, "Tentu saja kau tidak bisa, tapi bukan berarti tidak mungkin." Mendengar itu, Jae-hyuk pun bersemangat kembali, lalu ia menanyakan cara untuk mengalahkan pria gemuk itu. Dirinya akan mencobanya, walaupun kemungkinan untuk menang sangat kecil. Min Chae menimpali, bahwa itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan begitu saja, dirinya butuh alat-alat pelatihan. Lalu Min Chae menelepon seseorang, percakapan dalam telepon itu menjelaskan bahwa Min Chae meminta alat pelatihan untuk dikirimkan ke alamat Jae-hyuk secepatnya. Beberapa saat setelah itu, barang yang Min Chae minta sudah tiba. Min Chae menjelaskan, bahwa paket itu terdapat alat yang dapat membantu Jae-hyuk untuk menang. Saat Jae-hyuk membukanya, ia dibuat keheranan dengan benda yang terdapat di dalamnya. Satu pertanyaan yang terbentang dalam benak Jae-hyuk saat itu, apa aku bisa menang dengan ini? Kemudian scene meloncat ke 3 minggu setelahnya. Terlihat, kini, Jae-hyuk sedang berhadapan dengan pria gemuk itu. Dengan raut wajah yang mengesalkan pria gemuk itu berkata, "Hei jabingan, apa kau gila? Kau terlihat sangat percaya diri sekali, tapi apa yang kau pakai itu?" Pada saat yang bersamaan, orang-orang yang mengerumuni mereka tertawa terbahak-bahak dengan apa yang Jae-hyuk kenakan. Dengan tatapan tajam, tubuh berdiri tegak. Jae-hyuk mengenakan sarung tangan tinju dengan ukuran yang menyamai tubuhnya. "Kekeke, apa kau bercanda jabingan? Apa menurutmu ini terlihat seperti lelucon?" ujar pria gemuk itu meremehkan. Kembali ke 3 minggu sebelumnya, saat awal mula paket itu tiba. Setelah Jae-hyuk membuka paket itu dan memakainya, ia sangat kebingungan. Ia bertanya memastikan, "Hei Min Chae, bukankah ini terlalu besar? Apa kau yakin? Benda ini cara untuk melawannya? Ini terlihat konyol kau tahu." Mendengar Jae-hyuk yang mengoceh terus, Min Chae menjadi kesal. "Apa kau tidak percaya padaku? Berbicara dengan pecundang membuatku ingin menghajarnya. Cepatlah bersiap, kita mulai latihannya." Lalu Jae-hyuk dibuat sangat terkejut lagi.
saat Min Chae memintanya untuk menahan beberapa pukulan yang akan ia lesatkan. Apa? Apa kau serius aku harus memblokir pukulan baseball itu? Mau senyaman apapun sarung tangannya, aku bisa saja terluka parah karena berusaha memblokir serangan itu. Lalu Min Chae menjelaskan, bahwa orang yang akan Jae-hyuk lawan perawakannya besar, begitu juga dengan tekanan dari pukulannya juga pasti besar, pukulan itu bisa setara kuatnya dengan pukulan dari tongkat baseball ini, kau harus bisa memblokirnya dulu sebelum mempelajari tahap berikutnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, Min Chae langsung melesatkan pukulan baseball itu, namun saat tongkat itu mengenai pertahanan Jae-hyuk, tubuhnya terpental ke belakang. Melihat itu Min Chae mengatainya, meminta Jae-hyuk untuk memberikan kekuatan pada pergelangan kakinya agar tidak mudah roboh saat menerima serangan. Tak lupa Min Chae juga memberi sedikit arahan, di saat serangan datang, berikan kekuatan pada pergelangan kaki dan bersiap untuk menahannya. Namun saat Min Chae memikirkannya lagi, ia akan mencoba melatih Jae-hyuk untuk memperkuat tubuh bagian bawah. Keesokan harinya, terlihat, Jae-hyuk berangkat sekolah sembari jalan bebek. Walau banyak cibiran dari orang-orang di sekitar karena merasa aneh dengan ingkah Jae-hyuk, ia tidak menghiraukannya. Lalu saat di kelas, Jae-hyuk berlatih duduk melayang, duduk tanpa tumpuan, bisa disebut duduk di atas angin. Setelah 2 minggu melakukan pelatihan rutin seperti itu, kini Jae-hyuk mencoba untuk menahan serangan baseball lagi. Dan ya, terlihat, kini, Jae-hyuk mampu menahannya, tanpa bergeser sedikit pun karena tumpuan kekuatan pada serangan itu, tidak seperti sebelumnya. Kembali ke sisi pertarungan antara Jae-hyuk dan pria gemuk. Pria gemuk itu pun langsung melesatkan pukulannya, dan ternyata, pukulan itu berhasil Jae-hyuk blokir tanpa menerima dampak apapun. Jae-hyuk sedikit terkejut tak menyangka, bahwa pukulan pria gemuk itu sama kuatnya dengan serangan Min Chae saat menggunakan tongkat baseball. Orang-orang di sana pun menjadi heboh melihat Jae-hyuk berhasil menahan serangan itu. Pria gemuk itu pun cukup terkejut tak menyangka. Apa? Kukira kau akan terbang. Merasa diremehkan, pria gemuk itu kembali melesatkan serangan beruntun. Coba kau blokir semua ini pecundang sialan. Suara bam-bam-bam dari benturan pukulan itu bergema. Terlihat, Jae-hyuk berhasil menahan serangannya tanpa bergeser sedikit pun. Di malam sebelumnya, Min Chae menceritakan kisahnya, selama ia berlatih di gym bersama teman-temannya. Dijelaskan bahwa dirinya pernah bertemu dengan beberapa orang yang perawakannya sama dengan orang yang akan Jae-hyuk lawan. Dirinya juga sempat berlatih bersama orang-orang itu. Dan satu hal yang mengejutkan dari mereka semua, hal yang hanya dimiliki orang dengan tubuh gemuk yaitu mereka akan cepat lelah. Jadi, dari situlah Min Chae menyimpulkan solusi untuk melawan orang dengan tubuh gemuk yaitu dengan membuat mereka kelelahan, dalam artian mengulur waktu sampai mereka mencapai pada batas staminanya. Kembali ke sisi pertarungan, serangan beruntun masih saja dilesatkan pria gemuk itu. Beberapa saat kemudian, terlihat, pukulan pria gemuk itu semakin melambat, keringat bercucuran, napasnya tersenggal-senggal, menandakan bahwa mereka sudah mencapai pada batasnya. Melihat kesempatan yang terbuka di depan matanya, Jae-hyuk segera berlari menghampiri pria gemuk itu, lalu memberikan serangan dengan sundulannya tepat mengenai dagu pria gemuk itu. Akan tetapi, hal yang tidak diduga terjadi. Setelah pria gemuk itu terkena serangan telak dari Jae-hyuk, tubuhnya terkulai jatuh menimpa Jae-hyuk. Ia sangat terkejut. Dirinya tidak bisa melakukan apapun, pergerakannya terkunci terhalangi oleh tubuh yang besar dan berat itu. Jae-hyuk mulai merasa sesak karena himpitan dari tubuh yang gemuk itu. Tak lama dari itu, pria gemuk itu pun tersadar kembali. Ia memegangi dagunya yang masih terasa sakit. Apa ini? Kekeke, akhirnya kau akan berakhir jabingan. Hanya satu hal yang bisa kau lakukan sekarang, yaitu dihabisi. Tak lama dari kerumunan orang-orang yang menonton itu, muncul seseorang yang meminta mereka untuk membukakan jalan. Dikatakan bahwa orang itu senior dari angkatan kedua SMA Yeongmin yang bernama Han Philip, dan teman yang mengikuti di belakangnya bernama Jing Daniel. Mengetahui bahwa yang meminta membukakan jalan itu adalah senior mereka, mereka pun langsung membiarkannya lewat begitu saja. Setelah di garisan depan, Han Philip berkata, "Oh, apa mereka yang bertarung itu? Ini nampaknya akan menyenangkan. Wah, yang satu sudah di atas, apakah ini sudah berakhir?" Sembari menyikut Daniel, Philip mengatakan, "Hei, Daniel, aku bilang kita harus datang lebih awal." "Ah, aku tidak ingin datang." "Oh, lihat mereka melakukan sesuatu." Kembali ke sisi pertarungan, terlihat, pria gemuk itu mulai memberikan serangan beruntun lagi dengan posisi yang menguntungkan baginya. "Hei sialan, bersiaplah untuk dihajar sampai akhir, sudah terlambat untuk meminta pengampunan." Terlihat, satu pukulan dari pria gemuk itu bagaikan hantaman dari bola meriam. Suara buk-buk bergema, tubuhnya bergetar. Melihat itu Philip mengatakan, "Bukankah itu terlalu berlebihan? Bukankah dia akan matre jika seperti itu terus? Haruskah kita menghentikannya?" Terlihat, Min Chae sedikit cemas melihat Jae-hyuk dipukuli seperti itu. "Ayolah pecundang, apa kau akan kalah begitu saja? Kau harus bisa membalikan situasinya."
Saat hantaman demi hantaman menerpa Jaehyuk, sebuah ingatan mengalir dalam kepalanya. Di saat itu, saat Jaehyuk selesai latihan dan sedang istirahat bersama Min Chae, ia menonton video pertandingan MMA. Dalam video itu, terdapat si merah berada di posisi yang menguntungkan, dan si biru di posisi terpojok, seperti yang sedang dialami Jaehyuk saat ini. Lalu Jaehyuk menanyakan, apa yang harus ia lakukan, jika ia di posisi terpojok seperti itu. Min Chae menimpali, bahwa itu akan sulit jika lawannya bertubuh gemuk. Lalu Min Chae meminta Jaehyuk untuk mempraktekannya, ia meminta Jaehyuk untuk menindihnya dari atas. Lalu ia menjelaskan, untuk keluar dari situasi seperti ini, hal pertama yang harus dilakukan yaitu menekuk salah satu lutut, kemudian, dorong memutar tubuhmu, dan itu akan membuat lawanmu kehilangan keseimbangan, setelah itu dorong tubuhmu ke area yang kosong. Setelah Jaehyuk mengingat itu, ia mulai bertekad untuk berusaha lebih keras lagi, untuk membalaskan semua yang sudah pria gemuk itu lakukan padanya. Setelah ia mencobanya, ia pun berhasil keluar dari situasi itu dan langsung bersiap kembali.